Saya nama Dedeyanto dari Bandung Barat, salah satu seniman yang bergerak dalam dunia tradisi atau musik tradisi. Ya. Dua pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana untuk perkembangan musik tradisi termasuk seniman yang ada di daerah khususnya? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antara seniman dengan sekolah atau pendidikan yang menurut catatan sejarah Jawa Barat tahun 80-an sempat ada yang namanya IPK atau yang namanya Induk Pengembangan Kesenian. Oke. Nah, kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SMK sampai perguruan tinggi sudah ada sekolah kesenian. Nah, bisa atau tidak dari SD sampai SMP sekolah berkesenian di tahap minimal kabupaten atau kecamatan? Nah, saya ingin menanyakan ke Abah Hanis, bagaimana nanti langkah strategis Abah Hanis apabila terpilih jadi presiden dengan jajaran pemerintahannya untuk langkah strategis dalam tentunya mengembangkan asas-asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif seluruh masyarakat, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, kesederajatan dan lain-lain. Langkah strategis dari Bapak sebagai insya Allah Presiden Republik Indonesia nanti. Terima kasih. Atur nuhun. Atur nuhun. Nah sekarang tentang kesenian. Kenapa saya taruh di terakhir ini? Mas Dwiki, Bung Eka, sama Bung Dede. Karena begini, saya melihat membangun ekosistem kebudayaan itu yang harus dibangun oleh negara. Negara harus mau invest di bidang kebudayaan. Negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup di bidang kebudayaan. Kami lakukan di Jakarta. Ketika saya mulai bertugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipisah. Karena pariwisata itu untuk penghidupan, Dinas Kebudayaan untuk kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur. Yang satu for profit, yang satu for civilization. Yang satu itu membangun peradaban. Dan di situ negara hadir membiayai. Pisah itu. Nah kemudian negara masuk dengan invest. Kami malah berencana seperti kita bangun di Jakarta. Alhamdulillah Jakarta sekarang punya Taman Ismail Marzuki yang siapapun yang datang pasti akan bilang ini adalah cultural center kelas dunia. Pas dulu dibangun banyak yang mengkritik. Tapi kebanyakan mengkritik imajinasinya sendiri. Punya imajinasi dikritik. Lalu ketika lihat hasilnya, ini ternyata beda dengan yang dibayangkan. Kami memang membayangkan sebuah pusat kebudayaan bertaraf internasional. Nah, kami ingin bangun itu di Bandung nantinya. Supaya kalangan seniman budayawan di sini punya tanpa dan menurut saya harus tetap dihidupkan komunitas-komunitas kebudayaan yang sekarang ada. Saya dulu dan masih sering ketemu Kang Iman Soleh nih di Ledeng tuh. Itu komunitas itu tuh hidup. Inilah yang harus dijaga, jangan sampai mati. Kalau perlu negara mensupport apa yang bisa dikerjakan untuk kegiatan seperti itu. Supaya, kenapa? Lah yang datang dari sana seluruh Indonesia. Itu pada nyantri di sana. Dan proses mentoring yang luar biasa. Itu bayangkan kalau ada tempat seperti itu 20 saja. Widuh, dahsyat kita. Jadi kami membayangkan bangun ekosistem kebudayaan. Itulah sebabnya dulu Mas Dwiki, saya yang memproses tentang RUU Pemajuan Kebudayaan. Tengah-tengah jalan di reshuffle. Jadi nggak ikut di ujungnya, tapi ikut dari mulai proses penulisan awal, naskah akademik sampai pengusulan itu kita jalanin. Tapi begitu di reshuffle, yang bikin acara pertama juga Ledeng di Iman Soleh tuh pas di reshuffle. Pulangnya saya ke sana. Jadi poinnya apa sih? Poinnya kita ingin memajukan kebudayaan, lalu invest yang besar. Nah, bagaimana caranya? Jangan mengatur sendiri. Negara punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Jadi harus bicara dengan budayawan, harus bicara dengan seniman, apa roadmap yang harus dilakukan, apa rencananya, lalu negara hadir untuk memberikan dukungan finansial, dukungan fiskal, supaya itu bisa berjalan.
Tapi jangan negara yang menentukan. Karena negara belum tentu tahu apa yang sesungguhnya jadi kebutuhan untuk pembangunan kebudayaan. Ini juga yang kami terapkan dulu. Saya ingat waktu mau rekrut Dirjen Kebudayaan, saya bilang kita perlu Dirjen Kebudayaan yang bukan ASN. Karena ASN itu tumbuh besar dengan mengikuti regulasi. Sementara Dirjen Kebudayaan itu adalah membuat inovasi. Dan tidak ada regulasi mendahului inovasi. Cari aja coba. Tidak ada regulasi yang mendahului inovasi. Inovasi dulu baru ada regulasi. Karena itu kita harus cari orang non. Makanya Dirjen Kebudayaannya dari non ASN. Supaya bisa membangun ekosistem kebudayaan. Nah, jadi spiritnya seperti itu. Termasuk tadi ada pertanyaan tentang sekolah kesenian. Ini sekalian saya termasuk yang sangat ingin sekali ada lebih banyak lagi sekolah-sekolah kesenian di seluruh Indonesia. Karena ini dibutuhkan oleh bangsa kita. Jangan pernah anggap sepele bidang seni. Ini harus ada pendidikan bagi orang tua. Orang tua itu kalau dengar anaknya mau masuk bidang seni, aduh masa depannya gimana? Kita harus jelaskan masa depan itu milik orang kreatif. Dan orang kreatif itu ditumbuhkan dalam pendidikan seni. Dan itulah yang harus kita kerjakan.